Salam peternakan. Bertemu kembali dengan saya Jupri Sukamtar Penurea, dan pada kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan yang masuk di kolom komentar di YouTube saya. Bagaimana cara mengurangi bau pada kandang babi? Nah, betul sekali, kandang babi yang bau ini sangat mengganggu karena dapat menyebabkan pencemaran udara yang juga bisa mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita, apalagi lokasi kandang itu berada di sekitar pemukiman, dan ini bisa menyebabkan protes kepada peternak. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas secara rinci bagaimana cara mengurangi bau pada kandang babi. Nah, bau pada kandang babi bisa menjadi masalah serius, baik untuk kesehatan ternak maupun kenyamanan di lingkungan sekitar. Berikut adalah beberapa cara yang efektif untuk mengurangi bau pada kandang babi. Yang pertama adalah kebersihan rutin, pembersihan harian. Ya, jadi kandang itu harus dibersihkan dari kotoran dan sisa makanan setiap hari. Ini membantu mencegah penumpukan material yang bisa menyebabkan bau. Kemudian lakukan sanitasi mingguan, lakukan pembersihan mendalam secara berkala, termasuk mencuci lantai dan dinding kandang dengan menggunakan desinfektan. Yang kedua, ventilasi yang baik. Sistem ventilasi, pastikan kandang memiliki ventilasi yang baik untuk sirkulasi udara, yang mana ventilasi yang baik ini membantu mengurangi penumpukan gas amonia dan bau lainnya yang ada di dalam kandang. Kemudian gunakan kipas angin atau ventilasi mekanis untuk meningkatkan aliran udara. Jadi dengan membantuan kipas angin ini, udara ataupun amoniak dalam kandang ini bisa dikeluarkan sehingga tidak terjadi penumpukan gas yang menyebabkan bau di dalam kandang ini. Kemudian yang ketiga, manajemen pakan. Berikan pakan yang berkualitas dan seimbang. Pakan yang baik akan mengurangi produksi gas yang berbau dari pencernaan ternak kita. Kemudian pemberian pakan teratur. Jadi atur jadwal pemberian pakan agar tidak ada sisa pakan yang terbuang dan membusuk. Artinya dalam beternak babi itu juga disiplin sangat diperlukan. Kalau babi kita itu makan jam 7 pagi, kemudian jam 6 sore, ini harus dilakukan terus secara rutin setiap hari. Demikian ya. Yang berikutnya, yang keempat, penggunaan liter atau serbuk kayu. Nah, liter ataupun serbuk kayu ini bisa ditabur di lantai kandang untuk menyerap cairan dan mengurangi bau. Liter bagus diganti secara berkala, misalnya sekali 2 hari diganti, supaya liter yang basah ini dijemur supaya tidak menimbulkan gas amoniak. Setelah nanti kering bisa dipakai lagi untuk berikutnya. Dan penggunaan bahan organik seperti jerami atau sekam padi untuk menyerap kotoran dan bau yang ada di dalam kandang. Yang kelima, teknologi pengolahan kotoran. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar istilah atau kata biogas, yang mana menggunakan biogas ini untuk mengolah kotoran babi. Biogas ini dapat menghasilkan gas yang juga berguna untuk sumber energi untuk memasak. Ya. Kotoran babi yang tadi dibuat dalam satu tempat, kemudian dilakukan pengomposan, sangat berguna untuk pemupukan pada tanaman. Untuk mempercepat proses pengomposan bisa menggunakan mikroorganisme yang membantu mempercepat penguraian kotoran tadi, bisa menggunakan M4 dan bahan-bahan yang lain. Kemudian yang keenam, penambahan bahan kimia atau enzim. Ini bisa digunakan untuk disemprotkan di kandang supaya tidak bau.
Kemudian enzim dan probiotik ini ditambahkan pada pakan untuk membantu mengurangi produksi gas yang terjadi pada proses pencernaan. Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, maka bau pada kandang babi dapat dikurangi secara signifikan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi ternak serta manusia yang ada di sekitar kita. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan secara rinci dan singkat. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita. Dan tetap lakukan pembersihan kandang, perhatikan kebersihan sekitar, jangan sampai mencemari lingkungan. Semoga peternakan Bapak Ibu semua dapat berkembang dan boleh menjadi saluran berkat untuk Bapak Ibu semuanya. Demikian, salam peternakan. Saya Jupri Banuria. Semangat.